Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Laksita dalam materi IPA. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu harap kalian sudah berdoa dan sudah mempersiapkan pembelajaran seperti buku tulis, alat-alat tulis, dan buku-buku pendamping. Kita masih belajar tentang alat gerak manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar apa itu tulang dan macam-macam bentuk tulang. Hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran sendi, otot, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Sendi. Di antara tulang dan tulang itu ada penghubung yang dinamakan sendi. Di sini kalian bisa lihat gambarnya. Di sini ada tulang, di sini ada tulang. Jadi tulang itu tidak nempel, tapi ada penghubungnya. Penghubungnya itu adalah sendi. Sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sinartrosis, yang kedua amfiartrosis, yang ketiga diartrosis. Sinartrosis adalah sendi mati, yaitu sendi yang tidak dapat bergerak. Contohnya adalah sendi-sendi di antara tulang tengkorak. Yang kedua adalah amfiartrosis, yaitu sendi di mana pergerakannya itu terbatas atau tidak banyak gerak, hanya sedikit gerakan. Contohnya itu adalah tulang rusuk yang pergerakannya hanya pada saat menghembuskan dan menarik nafas. Kemudian yang ketiga adalah diartrosis, yaitu sendi gerak, sendi atau gerak yang bebas atau tidak ada halangan apa-apa. Sendi gerak ini juga dibedakan lagi menjadi beberapa. Kalian bisa buka bukunya pada buku mandiri halaman 5 atau LKS halaman 11. Di situ ada macam-macam sendi. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel kurang lebih seperti ini bentuknya, jadi hanya ada satu arah pergerakannya. Contohnya pada tulang hasta dan tulang lengan atas. Seperti layaknya pintu ya, hanya satu arah dibuka dan ditutup. Sedangkan yang kedua itu ada sendi putar. Sendi putar ilustrasinya seperti ini ada tulang, di mana sendi putarnya itu hanya menempel saja. Ini ada pada kaki, tulang kering, tulang betis, atau pada leher ini, di leher tulang atlas. Kita bisa memutarkan kepala kita. Kemudian ada sendi peluru. Sendi peluru itu antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Itu atau tulang panggul dengan tulang paha. Itu bisa peluru itu bisa segala arah. Kemudian ada sendi kondiloid, yaitu di pergelangan tangan. Kemudian ada sendi geser di pergelangan kaki dan sendi pelana. Sendi pelana itu ibu jari, seperti yang kalian bisa dipraktekkan ya. Di SD udah pernah ya sendi-sendi, ibu hanya mengulang. Kemudian ibu akan melanjutkan ke bagian otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot berbentuk serabut yang terdiri atas sel-sel otot yang saling bersambungan. Jadi bisa dilihat gambarnya, ini adalah ilustrasi bagian tubuh kita. Isinya adalah otot, semua rangka kita disambungkan oleh otot-otot. Nah, otot ini berfungsi untuk menggerakkan tulang atau sebagai alat gerak aktif. Kalian buka LKS halaman 12, dulu kelas 7 ibu pernah minta kalian untuk mencari perbedaan antara 3 jenis otot, yaitu ada otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Dilihat dari bentuknya saja mereka berbeda. Ada yang memiliki lurik, ada yang memiliki inti, ada intinya di pinggir, intinya di tengah ya. Nanti silakan kalian cari sendiri. Di sini ibu akan menjelaskan cara kerjanya. Otot jantung, dia bekerja secara tidak sadar atau tidak di bawah perintah otak. Karena dia bekerja untuk memompa darah atau ada di jantung. Sedangkan otot lurik, dia terletak pada rangka sehingga kerjanya itu adalah diperintah oleh otak atau bekerja secara sadar. Sedangkan yang ketiga adalah otot polos. Otot polos itu letaknya ada di organ dalam manusia. Kalau organ dalam otomatis kerjanya tidak disuruh oleh otak ya, jadi kerjanya secara tidak sadar. Kemudian sistem kerja otot. Sistem kerja otot sendiri kalian akan menemui yang namanya kontraksi dan relaksasi. Di mana apabila otot itu berkontraksi, maka otot-otot akan mengerut, memendek, dan keras.
Sebaliknya, apabila terjadi relaksasi, otot itu akan mengendur, memanjang, dan lunak. Nanti silakan anak-anak cari sendiri bagaimana sistem kerja otot. Kemudian ada sifat-sifat otot. Sifat otot antagonis itu merupakan kerja otot secara berlawanan. Contohnya pada lengan terdapat otot tricep dan bicep. Atau pada pronasi dan supinasi bisa kalian lihat di sini. Pronasi dia menelungkupkan telapak tangan, sedangkan supinasi dia menengadahkan telapak tangan. Ini adalah kerja yang berlawanan. Selain itu ada macam-macam sifat otot antagonis, silakan kalian cari sendiri ya. Kemudian sifat otot sinergis itu merupakan otot yang bersifat saling kerjasama. Contohnya adalah kerjasama antara otot-otot tulang rusuk saat bernafas, yaitu saat mengambil udara dari luar dan saat menghembuskan udara dari dalam. Selanjutnya silakan kalian buka halaman 13 buku LKS. Di situ ada gangguan pada sistem gerak. Kelainan dan gangguan pada tulang sendi biasanya disebabkan yang pertama kekurangan vitamin D, fraktur atau patah tulang, kemudian kesalahan sikap duduk, ya diantaranya kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kemudian ada nekrosis, dislokasi, ankilosis, artritis, dan lain-lain. Kemudian ada juga kelainan-kelainan otot yaitu atrofi, tetanus, stiff, dan yang biasa pada umumnya itu apa? Biasanya kram. Kram itu juga termasuk kelainan otot ya. Ini Ibu perlihatkan. Ini adalah bentuk posisi duduk yang salah, yaitu yang tadi ya, gangguan otot belakang, gangguan tulang belakang, kifosis di mana tulang punggung itu menekuk ke belakang, jadi kelihatannya seperti bungkuk. Sebaliknya lordosis itu adalah tulang belakangnya itu menekuk ke depan, sehingga kepalanya ketarik ke belakang. Sedangkan skoliosis itu tulang punggungnya itu membelok ke kanan atau ke kiri. Jadi kalian jangan coba-coba ya untuk membiasakan duduk tidak benar. Cara duduknya yang benar gimana? Cara duduk yang benar itu adalah posisi tegap, tidak terlalu tegap, dan tidak terlalu bungkuk. Mumpung kalian masih muda, duduknya dibenarkan mulai sekarang. Gimana cara menjaga kesehatan tulang dan sendi? Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang cukup gizi seimbang, paling enggak susu yang memiliki kalsium ya untuk tulang. Kemudian olahraga secara rutin, jangan lupa setelah olahraga, misalnya setelah lari, kalian tidak boleh langsung menekuk anggota tubuh, harus kalian luruskan dulu. Nanti akan mengakibatkan kram biasanya gitu. Kemudian yang ketiga, cukup istirahat. Yang keempat, membiasakan sikap tubuh yang baik pada saat duduk. Kemudian yang lain-lainnya, hindari makanan yang merusak otot dan tulang serta cedera saat olahraga. Ada di buku Erlangga halaman 6. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang Ibu sampaikan. Semua sudah ada di buku, silakan kalian baca. Kalau memang belum ada di buku, boleh kalian tambahkan. Minggu depan, Ibu akan memberikan materi ulangan materi sistem gerak manusia tentang tulang dan sendi. Batas pengerjaannya 120 menit. Setelah ini juga ada review materi. Ada 5 soal, silakan kalian kerjakan dengan baik. Terima kasih. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.